sendiri kan? Di rumah ini tidak ada siapa-siapa, kecuali ibu. Sekarang, kamu sudah percaya sama ibu? Daripada kita ribut terus, sekarang bawa saya ke rumah sakit jiwa. Kita tanya di sana, siapa penculik sebenarnya? Oke, kita akan pergi ke rumah sakit jiwa itu. Dan akan kita buktikan siapa sebenarnya yang telah menculik Najwa. Menurut keterangan saksi yang melihat kepergian mereka, laki-laki yang membawa pasien meninggalkan rumah sakit ini ciri-cirinya bertubuh atletis, rambutnya hitam dan tebal, kulitnya putih dan bercabang. Bu, berarti dia orangnya. Coba ibu perhatikan baik-baik wajahnya. Bu Grenda, jangan sembarangan ngomong ya. Kalau tidak punya bukti, jangan main nuduh orang sembarangan. Itu namanya fitnah. Maaf ibu, memang bukan bapak ini penculik saudari Najwa. Kalau gitu, saya punya pertanyaan. Bagaimana kan sistem keamanan di sini? Bagaimana mungkin satu pasien menghilang tanpa ada satu orang pun yang tahu? Tenanglah Pak, kami tidak pernah mengabaikan keamanan rumah sakit ini. Tapi saudari Najwa adalah pasien baru di rumah sakit kami. Jangan sampai petugas ini memberitahu kepada Aldi keadaan Najwa yang sebenarnya tidak gila. Tapi maaf ibu, meskipun menantu saya itu tidak waras, tapi saya sangat menginginkan agar dia bisa kembali kepada saya, Bu. Sebaiknya ibu laporkan kasus ini pada pihak yang berwajib. Ini sudah masuk kategori tindakan kriminal. Gak bisa kayak begitu dong. Ini adalah tanggung jawab dari rumah sakit ini, bukan dilempar ke orang lain. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Najwa, ingat ya, saya nggak segan-segan menuntut rumah sakit ini. Sebaiknya Bapak tenang. Kita semua sama-sama sedang berusaha. Saya minta Bapak juga bersikap kooperatif. Kalau ada yang ingin saya bersikap kooperatif, tunjukkan tanggung jawab kalian. Kalian kan rumah sakit, pasien itu hilang di sini. Harusnya kalian itu yang mencari Najwa. Karena Pak Ruang harus tenang. Jangan sentuh saya. Lepaskan. Saya mau Najwa kembali. Saya mau Najwa kembali. Lepaskan. Ingat ya. Untung Aldi mudah diprovokasi. Kalau tidak, para medik ini tadi sudah menjelaskan bahwa Najwa bukan pasien rumah sakit jiwa yang sebenarnya. Lepasin! Kalian memperlakukan saya seperti penjahat. Saya balas nih. Lepaskan! Aldi! Tahan kamu, tahan! Kalau kamu bersikap seperti ini terus, kamu yang bisa masuk rumah sakit jiwa ini. Bapak-bapak, terima kasih. Biar saya ngatasi. Aldi, sebaiknya sekarang ini kita harus berpikir siapa yang menculik Najwa. Pasti orang itu mempunyai dendam terhadap Rehan, terhadap Najwa, atau terhadap kamu. Tapi saya sama sekali nggak ada gambaran siapa orang yang tega menculik Najwa sekarang. Yang punya alibi paling besar itu cuma Priti. Tapi ibu bilang sendiri kalau Priti udah meninggal. Iya, Priti sudah meninggal, Aldi. Bagaimana dengan adik tiri kamu, Dion? Dia itu sangat berpotensi besar sebagai penculik Najwa. Bukankah Dion itu tidak pernah menyetujui kamu bersatu dengan Najwa? Saya harus pulang sekarang. Ali, tunggu ibu, Ali! Anita, tunggu Anita. Tolong Anita, tolong kamu mengerti kondisi aku. Aku udah gak punya apa-apa lagi Anita. Sekalinya aku bilang tidak. Lagian aku lagi ngurus depositonya. Biar kamu gak bisa mencurinya dari aku. 1 miliar aja udah cukup untuk semua keperluan kamu. Aku cuma minta 1 miliarnya lagi. Untuk nutupi semua keperluan aku. Kamu tahu sendiri kan, semuanya udah aku jual. Aku udah gak punya apa-apa lagi. Itu kan urusan kamu, bukan urusan aku. Anita, kamu gak bisa egois gitu, Anita. Kalau bukan karena Dion, kamu gak punya apa-apa, Anita. Jadi sekarang lebih baik kamu bagi 1 miliar untuk kamu dan 1 miliar untuk Dion. Gak bisa, Mami. Sesuai dengan perjanjian, uang itu adalah milik aku. Dion!
Di mana kamu sembunyikan Najwa? Ayo ngaku! Kenapa kamu tanya sama aku? Kamu tanya aja sama suaminya si Rehan. Kamu gak usah pura-pura. Aku tahu kamu pasti udah menculik Najwa. Aku udah tahu segalanya. Sekarang aku! Kamu udah sakit ya? Menuduh orang tanpa bukti. Harusnya kamu yang masuk rumah sakit jiwa, Adi. Berani kamu ya? Adi, cukup. Kamu kenapa sih marah-marah seperti itu gak jelas? Dan kamu seenaknya menuduh Dion menculik Najwa. Apa maksudnya? Mi, Najwa itu sudah menghilang dari rumah sakit jiwa. Dan satu-satunya orang yang ingin melenyapkan Najwa dari hidup aku cuma Dion. Adi, dengar ya. Meskipun Dion sekarang gak punya pekerjaan, tapi bukan berarti Dion yang melakukan penculikan itu. Dan lagi pula, Dion seharian ini di rumah gak kemana-mana. Kok kamu ngeliatin aku kayak gitu? Aku dari tadi di rumah loh. Kamu tanya aja Mami kok nggak percaya. Adi, Mami ingin tanya sama kamu. Kenapa Najwa masuk rumah sakit jiwa? Apa dia udah betul-betul gila? Hah? Ayo jawab, Adi. Jawab, Mami. Adi, jawab, Mami. Apa mungkin Zain yang menculik Najwa? Potensi Zain memang sangat kuat untuk melakukan hal itu. Aku minta tolong sama Pak Ahmad dan juga Ibu untuk tinggal di sini dulu untuk beberapa saat. Tapi aku mohon kepada Pak Ahmad dan juga Ibu kesediaannya untuk tidak memberitahu kepada suami aku tentang keberadaan aku di sini. Nak Najwa, bukan maksud kami untuk menolak kehadiran Nak Najwa di rumah ini. Kami hanya menyarankan apa yang sebaiknya Nak Najwa lakukan. Itu juga untuk menghindari fitnah. Sebagai seorang istri, kita tidak boleh keluar dari rumah tanpa seizin suami, Nak. Bukankah selama ini yang kita cari adalah keridoan dari suami kita? Iya Pak, Bu, saya sangat mengerti. Tapi saat ini, Rehan sudah tidak ada di rumahnya. Dia sedang bertugas ke luar negeri. Dan aku takut kalau pulang ke rumah, kalau nggak ada Rehan di rumah. Saya akan bantu Nak Najwa untuk mengawasi rumah Nak Najwa. Untuk mengetahui apakah Nak Rehan sudah pulang atau belum. Terima kasih banyak, Pak Ahmad. Terima kasih. Ya Allah, Najwa. Kamu ada di mana sekarang? Siapa yang harus aku hubungi? Ibu Hasna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Hasna. Saya... Nah, Aldi, bukannya ibu nggak mau kamu telepon ibu, tapi tolong mulai sekarang jangan ganggu Najwa lagi ya. Karena kamu tahu Najwa kan sudah bahagia hidup bersama Rehan. Bu, maksud saya telepon tidak ada membicarakan soal Najwa sekarang. Saya cuma pengen tahu kalau Najwa itu apa udah pulang ke rumah ibu atau belum. Apa maksudnya Aldi? Ya pastinya dia tidak pulang ke rumah ibu lagi kan. Nah, Aldi tahu kalau mereka itu udah punya rumah sendiri. Bu, kalau itu juga saya udah tahu kalau mereka tinggal satu rumah. Pertanyaan saya, soalnya Najwa itu hilang dari rumah sakit jiwa, Bu. Apa? Rumah sakit jiwa? Siapa yang masuk ke rumah sakit jiwa, Aldi? Sebenarnya kalau soal itu saya juga masih belum tahu persis. Tapi yang terjadi, ada orang yang ngambil Najwa dari rumah sakit jiwa. Dan sampai saat ini nggak ada satu orang pun yang tahu di mana Najwa. Makanya saya berharap Najwa itu ternyata udah diantar ke rumah ibu. Makanya saya mau nanya sekarang, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu, ibu kok diam aja? Bu Hasna. Kalau Najwa nggak balik ke rumah ibunya berarti Najwa dibawa kemana dong? Assalamualaikum, Rehan. Assalamualaikum. Kamu? Ngapain kamu datang ke sini? Tolong Ibu Priyanka, katakan yang sebenarnya. Ada masalah apa dengan Najwa? Kenapa Najwa sampai ada di rumah sakit jiwa? Itu kan salah kamu sendiri. Kenapa kamu melahirkan seorang anak yang tidak membawa keberuntungan? Dia itu membawa masalah dan membawa sial bagi semua orang. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bu. Tidak ada manusia yang membawa masalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan manfaat dan kebaikan bagi hamba-hambanya. Jadi tolong cabut kalimat ibu. Karena kalimat ibu itu begitu menyakitkan.
Sudah ya Ibu Hasnah. Saya tidak mau mendengarkan ceramah dari kamu. Pergi dan cari Najwa di tempat lain. Saya heran. Kok masih ada juga orang yang mau menculik perempuan yang tidak waras seperti Najwa? Ya Allah, tudingan ibu begitu kejam. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah supaya ibu mendapat hidayah, supaya mata hati ibu bisa terbuka. Dan sekarang saya mau cari Najwa di sini, karena saya yakin Najwa ada di dalam. Kamu tidak bisa masuk sembarangan ke rumah orang. Dan ini adalah rumahnya Rehan. Tidak, ini rumah anak saya juga, Najwa. Jadi Anda tidak berhak untuk menolak kehadiran saya. Oh, tidak bisa. Permisi. Hah, silakan cari kalau ketemu. Najwa. 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 Waktu kamu menikah dulu, nak, ibu ikut bahagia. Karena ternyata kamu bisa mempersatukan cinta kamu dengan Rehan. Tapi di tengah maliknya pernikahan kamu, ibu gak nyangka sama sekali ternyata kehidupan kamu banyak cobaan. Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bu, tolong serahkan teleponnya ke Najwa. Baik, Pak. Nak Najwa, ini ada telepon dari Bapak. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam, Nak Najwa. Bagaimana Pak Ahmad keadaan di sana? Apa Rehan sudah pulang? Bapak baru aja lihat Nak Rehan turun dari taksi. Dan sekarang baru aja dia masuk ke dalam rumah. Alhamdulillah ya Allah. Pak Ahmad, kalau boleh saya tahu bagaimana keadaan suami saya? Apa dia baik-baik saja? Nak Najwa, kelihatan Nak Rehan kurang begitu baik kondisinya. Seperti cemas dan mungkin dia sudah tahu tentang Nak Najwa. Bapak mau pulang dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Priyanka juga seorang ibu kan? Jadi pastinya ibu mau punya ikatan batin dengan putra ibu Rehan. Begitu juga saya. Saya yakin dan percaya kalau anak saya itu sama sekali tidak gila. Jadi itu pastinya cuma fitnah. Ibu Hasnah, ini semua adalah kenyataan, bukan fitnah. Najwa menjadi tidak waras karena rasa bersalah dia kepada Priti. Karena telah merebut Rehan calon suami Priti dan membuat Priti mati membunuh diri. Ibu Priyanka, sebesar apapun perasaan bersalah seseorang, itu tidak mungkin bisa membuat seseorang menjadi gila. Apalagi Najwa itu perempuan tegar dan mempunyai iman yang kuat. Ibu Hasnah tidak usah pura-pura naiv. Ibu dan Najwa sudah mengetahui bahwa saya telah menjodohkan Rehan dengan Priti jauh-jauh hari sebelum pernikahan Rehan dan Najwa terjadi. Tapi ibu tidak bisa menyalahkan Najwa begitu saja dan mengkambing hitamkan Najwa atas kematiannya Priti. Kesalahan terbesar Najwa adalah karena telah merebut Rehan, calon istri Priti. Karena itu Najwa menjadi gila. Asal Ibu Hasnah, itu pasti adalah hukuman dari Allah pada Najwa. Semua itu tidak betul, Ibu. Dan aku tahu, karena Najwa adalah istriku. Rehan? Najwa tidak merebut aku dari siapa-siapa. Aku bukan barang yang bisa diambil atau diberikan. Aku ini manusia yang punya perasaan. Aku mencintai Najwa, bukan Priti. Itu bohong, Rehan.
Dengar, aku mencintai Najwa sejak pertama kali aku bertemu dia. Aku tidak bisa mengendalikan dan menyembunyikan perasaanku. Kejujuran ini adalah kenyataannya. Cukup. Kamu mau menjadi anak durhaka pada ibu. Dan dia telah memujuk supaya kamu menikahi anaknya dia yang telah jadi janda itu. Ya Allah, Ibu, itu tidak benar sama sekali. Cukup, ibu menyalahkan Ibu Hasna. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia ibu yang baik. Dia tidak memaksaku menikahi anaknya. Aku menikahi Najwa karena aku mencintai. Hanya itu yang kuinginkan. Kamu dengar keterlaluan, Rehan. Kamu lebih memilih menjadi anak durhaka kepada ibu. Dan kamu lebih memilih perempuan itu daripada ibu kandung kamu sendiri, Rehan. Aku minta maaf. Aku sama sekali tidak berkeinginan menyakiti ibu. Sedikit pun aku tidak punya niat. Tapi aku harus mengatakan apa yang benar dan apa yang salah. Ibu punya banyak kebencian. Itu tidak benar. Diam kamu, Rehan. Kamu tuh jangan penawahi ibu. Ibu, aku hanya ingin ibu bisa mengerti bahwa aku mencintai Najwa dan tidak bisa hidup tanpa dia. Apa itu sulit untuk dimengerti? Maaf kalau aku bicara yang sebenarnya. Tidak, Rehan. Ibu tidak akan maafkan kamu. Kamu telah membuat hidupmu sengsara dengan menikahi janda itu. Ibu hanya akan maafkan kamu kalau kamu mau menceraikan Najwa. Ibu, jangan begini. Jangan tempatkan aku di situasi seperti ini. Jangan ibu suruh aku memilih antara ibu dan Najwa. Pilihannya cuma itu. Kamu ceraikan Najwa. Ingat, Rehan, kamu itu sudah menikahi wanita yang tidak waras. Jadi sekarang, kamu mempunyai alasan yang tepat untuk menceraikan Najwa. Pilihan ada di tangan kamu, Rehan. Ceraikan Najwa. Kalau tidak, kamu tidak boleh memanggil ibu sebagai ibu kandung kamu sendiri. Dan ibu bisa pastikan bahwa kamu tidak akan pernah melihat ibu lagi seumur hidup kamu, Reh. Ya Allah, ya Rabbi, apa yang harus kulakukan? Kau pernah bilang kau cintai aku, kau sunting diriku. Ya Allah, ya Rob, aku datang menghadapmu dalam kesedihan hati ini. Aku tidak tahu kepada siapa aku harus mengadu kalau bukan kepada Engkau. Ya Allah, berikan aku jalan agar aku bisa menemukan istriku dan lindungilah dia dimanapun dia berada. Semoga Engkau mau mendengar doaku, ya Allah, ya Rabbi. Bawalah Najwa kembali pulang dan satukan aku dengan istriku untuk selamanya. Kau menyakitimu karena keadaan menodai cintaku menyesal. Hingga ajal memisahkan kami dan kami dipanggil menghadap ke haribaan. Aku mohon padamu, ya Allah. Wahai Zat yang Maha Suci, Engkaulah Maha Penolong. Tolonglah aku, ya Allah. Begitu indahnya sejarah cinta yang tersimpan. Ya Allah, aku mohon dengarkan doa hamba-Mu yang sedang berduka ini. Aku tidak tahu pada siapa aku harus mengadu kalau bukan padamu, wahai Zat yang Maha Suci. Engkaulah Maha Penolong dan Maha Pemberi jalan. Berikanlah hamba-Mu ini jalan agar bisa dipertemukan dengan istri hamba, Najwa. Aku mohon, ya Allah, berikanlah aku jalan agar aku bisa kembali pulang ke rumah dan bersatu lagi dengan suamiku untuk selamanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Najwa,
Apakah kamu yakin kamu akan kembali ke rumah ini lagi atau biarkan aku bicara dengan Rehan dulu? Jangan sih. Aku gak mau. Kalau nanti Bunda Priyan akan tahu kalau kamu yang membebaskan aku. Aku gak mau benci sama kamu dan menaruh dendam. Tapi Natswa, kamu tidak bisa berdiam diri seperti ini. Kamu harus ungkapkan tentang kejahatan yang dilakukan Punya. Aku akan tunggu waktu yang tepat untuk bicara dengan Rehan. Baiklah, kalau kamu memang yakin seperti itu. Tapi sekarang biarkan aku mengantarmu dan menemui Rehan di sana. Jangan sih. Biar aku sendiri aja yang masuk. Aku gak mau nanti akan timbul masalah baru. Lebih baik kamu pulang. Baiklah Natswa, aku bisa mengerti itu. Tapi ingatlah kalau aku selalu ada sebagai teman. Aku selalu di pihakmu. Terima kasih, Zee. Natswa, coba lihat. Bukankah itu Priti? Iya benar, itu Priti. Masya Allah. Papa harap kamu tidak salah ambil keputusan untuk menemui Rehan. Karena Papa tidak ingin kamu mengalami lagi kekecewaan seperti saat di India. Tidak mungkin, Pak. Kali ini aku yakin aku pasti bisa mendapatkan cinta Rehan kembali. Apalagi Rehan sedang terpuruk karena kehilangan Najwa. Aku akan menjadi satu-satunya orang yang bisa membangkitkan kembali semangat hidupnya. Apalagi cintanya. Baiklah. Papa akan selalu mendukung kebahagiaan kamu. Aku yakin Rehan pasti syok melihat Priti. Tapi aku bersyukur. Dengan ini itu artinya Rehan gak akan lagi berpikir kalau aku berhalusinasi. Astagfirullahalazim. Priti? Ini benar kamu? Iya, Re. Ini aku. Priti. Aku datang untuk kembali sama kamu. Tapi satu hal yang tidak aku mengerti, Natswa. Kenapa Priti harus datang ke rumah ini? Pasti ada sesuatu yang direncanakannya. Benar, Rehan. Wanita cantik yang kamu lihat di hadapan kamu saat ini adalah Priti, putri kesayangan saya. Seseorang telah menemukan dia di tepi sungai dan menyelamatkan dia dari kematian. Tuhan masih memberikan kebaikannya kepadaku. Aku berhasil bertahan hidup karena cintaku yang besar untuk kamu. Sepertinya mereka memanfaatkan keadaan ini untuk bisa merebut Rehan kembali. Astagfirullahaladzim. Apakah benar seperti itu, Zee? Rehan? Siapa itu yang datang? Mr. Chopra? Priti? Benar, Kak? Ini Priti menantuku yang cantik. Ibu, benar. Ini aku Priti. Aku masih hidup dan aku sehat walafiat. Dan yang pasti, aku akan tetap menjadi calon menantu ibu. Ibu benar-benar tidak percaya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Oh, Priti! Rehan, lihatlah. Priti masih hidup. Ini membuktikan bahwa kalian berdua memang masih berjodoh. Allah telah menyelamatkan Priti. Itu artinya kamu harus menikah dengan Priti. Tapi, Ibu, aku sudah menikah. Itu bisa kita pikirkan nanti. Masih banyak cara untuk mencari jalan keluar. Yang paling penting sekarang, kita harus menyambut kedatangan Priti sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Karena Allah telah memberikan pada kamu kesempatan kedua untuk membahagiakan Priti. Ingat, Rehan, Priti hampir meninggal karena kamu. Priti, Mr. Chopra, ayo masuklah. Oh, Priti. Masuklah. Anggaplah ini rumah sendiri. Biar Tuan, biar. Mr.
Dokter Chopra, silahkan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Ini artinya Najwa bicara benar. Dia melihatmu. Bahkan dia mendengar suaramu di telepon. Ini artinya Najwa tidak gila. Tapi itu tidak mungkin, Ray. Kami baru sampai dari India ke Jakarta hari ini. Dan langsung ke rumah kamu. Tidak mungkin, Ray. Rehan, kamu tidak perlu meragukan kami. Kami tidak berbohong. Kamu boleh ragu, Ray. Tapi kami punya bukti otentik kalau kami tidak berbohong. Pak, tolong tunjukkan paspor Papa kepada Rehan. Ya, tentu. Najwa, kamu tunggu di sini. Priti harus diberikan pelajaran. Jangan, Zain, aku mohon. Jangan, aku nggak mau. Nanti Rehan akan terlibat masalah. Jangan hentikan aku, Najwa. Aku harus memberinya pelajaran. Zain! Kamu bisa lihat sendiri kan? Cap imigrasinya masih tertanggal hari ini. Itu berarti aku baru sampai Jakarta hari ini. Atau kamu perlu lihat paspor aku? Aku rasa tidak perlu. Aku percaya sama kamu. Sekarang kamu sudah benar-benar percaya kan, Rehan? Kalau Najwa istri kamu memang benar-benar sudah menjadi gila. Apa yang terjadi pada Najwa, Bu? Sebenarnya Najwa merasa bersalah kepada kamu, Priti. Merasa bersalah kenapa? Beberapa kali Najwa merasa melihat kamu, Priti. Dan dia berusaha meyakinkan kami semua bahwa penglihatannya itu benar. Tapi kami semua sama sekali tidak pernah melihat apa-apa. Lama-kelamaan Najwa menjadi depresi dan kelihatan seperti orang gila. Sungguh itu mengerikan sekali. Ray, aku prihatin ya sama kamu. Ya, sekarang aku sudah percaya pada ibu. Terus terang, aku sangat sedih karena Najwa menghilang dalam keadaan mental yang sedang terganggu. Najwa, kita harus pergi sekarang. Astagfirullahaladzim. Najwa, kamu tidak apa-apa? Ada apa, Rehan? Kamu mendengar suara apa? Tadi aku dengar ada yang pecah. Tapi aku rasa pasti ada seseorang. Ibu rasa ini cuma perasaan kamu aja, Rehan. Habis kamu terlalu banyak memikirkan Najwa sih. Padahal kita ini sedang kedatangan tamu terhormat yang baru saja selamat dari kecelakaan maut. Di mana rasa hormat kamu, Rehan? Itulah akibatnya kalau kamu terlalu mencintai Najwa. Ibu benar, Re. Kami semua tahu kalau kamu sangat mencintai Najwa. Dan kamu sangat terpukul atas hilangnya dia. Apalagi dia hilang dalam keadaan gila. Yuk kita duduk lagi. Ayo Priti, Mr. Chopra. Najwa, aku sudah bilang aku punya firasat buruk tentang ini. Sekarang kau percaya apa yang kukatakan? Tapi sekarang kamu harus tenang, kamu harus sabar. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Aku yakin Rehan akan menyesal kalau nanti dia mengetahui kenyataannya. Najwa, sekarang kita kembali ke mobil saja. Karena kalau mereka sampai melihat kita, maka ini tidak baik untukmu. Karena mereka ingin menyakitimu. Ayo Najwa. Ayo, kita pergi sekarang. Aku merasa sangat sedih kalau melihat kamu menangis. Hapus air matamu. Makasih, Zain. Aku benar-benar bersyukur ada kamu. Karena kalau nggak mungkin aku di depresi, bener. Najwa,
Sebagai temanmu, aku akan selalu ada untukmu dan aku akan selalu membantumu apapun yang kamu butuhkan. Aku benar-benar sangat sedih. Aku udah berkali-kali meyakinkan Rehan, tapi Rehan gak pernah percaya sama aku. Sedangkan Rehan begitu percaya sama Priti. Aku mengerti bagaimana perasaanmu saat ini, Najwa. Tapi yang tidak aku mengerti, bagaimana saat ini Rehan bisa percaya kepada Priti dan ibunya. Tapi kamu lihat, begitu Priti muncul, Rehan bisa begitu mudahnya percaya sama Priti. Dia lebih percaya sama orang lain daripada aku, istri. Najwa, aku rasa sebaiknya sekarang kamu beristighfar. Karena dengan itu kamu pasti akan bisa melupakan masalah ini. Dan kamu akan bisa merasa tenang. Karena dengan beristighfar, aku yakin kamu bisa menenangkan hatimu yang sedang bersedih saat ini. Makasih Zain, kamu udah ngingetin aku. Astagfirullah, aku gak seharusnya kayak gini. Ini akan mengurangi pahala aku di bulan Ramadan ini. Astagfirullah. Dengar suara Najwa. Apa sekarang kamu akan mengatakan aku berhalusinasi karena aku sudah kehilangan Najwa? Aku dengar suaranya. Re, aku ngerti perasaan kamu. Kamu pasti sangat berduka dan kamu cemas. Dan Najwa juga, dia pasti merasa kesepian. Aku juga merasakannya, Re. Aku merasakan waktu aku hanyut di sungai. Dan sekarang Najwa pasti merasa seperti itu. Sendirian, kesepian. Apalagi sekarang dia gila dan dia diculik. Kenapa aku menangkap kegembiraan di balik semua ini? Aku benar-benar jujur, Re. Aku serius dengan kalimat aku. Aku benar-benar sedih dengan nasib yang Najwa alami sekarang. Dan aku harap kamu bisa tabah dengan musibah ini, Re. Priti, benar. Kamu harus kuat. Coba kamu lihat ibu kamu yang sudah tua ini. Ibu masih sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari kamu, Rehan. Apa kamu senang melihat ibu menjadi sakit karena ibu terlalu memikirkan keadaan kamu yang sangat terpuruk seperti ini? Ibu kamu tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu, Re. Kalau kamu terus-terusan terperangkap dengan rasa bersalah kamu, ibu kamu gimana, Re? Aku harus tenang untuk bisa menemukan Najwa secepatnya. Sudahlah, Priti. Mungkin Rehan memang lebih senang melihat kalau ibu jatuh sakit. Tolong, Bu. Ibu benar. Aku harus bangkit untuk bisa menemukan Najwa. Aku harus bangkit. Sekarang juga. Najwa. Sudah hilang masih saja diurusin. Aku pikir Rehan bersemangat karena ada aku. Ternyata Rehan masih penasaran sama si Najwa. Rehan, bagaimana kalau sekarang kita tidak usah memikirkan Najwa dulu? Ya, karena sekarang kan di rumah kita sedang ada Priti yang baru datang dari India. Kita harus menghormati tamu kita, Rehan. Ibu harap kamu tidak kehilangan rasa sopan santun kamu terhadap tamu kita. Bagaimana, Rehan? Sebentar, Ibu. Aku jadi ingat bahwa Ibu bilang Aldi yang menculik Najwa. Katakan, bagaimana Ibu bisa berpikir begitu? Itu hanya dugaan Ibu. Karena hanya Aldi yang bisa melakukan hal seperti itu. Kamu sendiri tahu kan betapa Aldi sangat mencintai Najwa. Iya, aku rasa ibu benar. Bagaimanapun juga Aldi itu punya niat jahat sama kamu. Dan dia menggunakan kesempatan itu saat kamu tidak ada. Aldi, kalau terbukti kamu yang menculik Najwa dariku, aku tidak akan pernah memaafkan. Rehan, buka pintunya! Rehan, jangan paksa aku untuk membuka pintu ini! Buka pintunya! Rehan! Ada apa, Aldi?
Kamu bisa-bisanya diam di sini. Kamu tahu Najwa itu lagi menghilang. Bukannya kamu cari. Mana tanggung jawab kamu sebagai seorang suami? Aku tidak perlu memberitahumu apa yang sudah kulakukan atas hilangnya Najwa. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa? Coba katakan satu persatu. Aku sudah menghubungi semua orang dan aku tidak ada di sini saat dia menghilang. Aku di Hong Kong. Sudah puas kamu? Priti, ibu bilang sama saya kalau Priti udah meninggal. Apa ini? Ini rekayasa ya? Tapi aku masih hidup, Aldi. Aku tahu betul siapa kamu, Priti. Pasti kamu juga di balik semua ini. Aldi, jangan menuduh Priti atas apa yang terjadi. Dia baru saja datang dan dia tidak lihat. Berpikir secara logika. Pertama, mereka bilang kalau Najwa itu gila. Kedua, mereka masukin Najwa itu ke rumah sakit jiwa. Ketiga, sekarang Najwa hilang. Dan sekarang kamu lihat sendiri ada Priti di sini. Apa ini namanya kalau konspirasi? Cukup, Aldi. Jaga ucapan kamu. Priti bukan urusan kamu. Kamu urus saja Najwa. Pujaan hati kamu itu. Rehan, apa yang sudah kamu lakukan, Rehan? Kalian bertiga, terutama kamu dan Ibu Priyanka. Kalau kalian ingin meninggalkan Najwa dari kehidupan Rehan, aku sama sekali nggak peduli. Tapi hati-hati. Jangan coba-coba menyingkirkan Najwa dari hidup aku. Kalian bertiga, aku akan tuntut. Terutama kamu, Ibu Priyanka. Aldi, kamu jangan menuduh ibuku tanpa dasar. Kamu buta. Ibu kamu paling tidak menyukai Najwa. Kenapa kamu tidak salahin ibu kamu? Tapi itu harus dibuktikan. Cuma ada satu cara untuk membuktikan semua ini. Kamu. Aku gak akan lepasin kamu sampai ke kantor polisi. Aldi! Aldi, lepas. Jadi kamu belain dia? Bukan, aku bukan membelanya. Tapi apa yang akan kamu lakukan, itu tidak benar. Oke, Rehan. Perlakukan dia dengan baik. Kasih perhatian sama dia. Tapi kalau sampai kamu sadar, dia sudah nyakitin Najwa, aku yakin kamu akan menangis karena kamu penuh penyesalan. Aldi, jangan memprovokasi Rehan. Siapa yang provokasi? Aku bicara kenyataan. Perempuan ini, dialah penyebab segalanya. Dia ingin menghancurkan hidupnya Najwa. Dan aku bersumpah, aku akan menemukan Najwa dengan cara apapun juga. Dan aku akan buktikan sama kalian, apa yang aku katakan barusan, itu adalah kenyataan. Jahat kamu, Aldi. Aldi! Kamu pikir kamu bisa menjatuhkan aku di mata Rehan? Tunggu saja. Lihat apa yang akan aku lakukan. Aku akan buat perhitungan dengan kamu. Reh, aku harap kamu tidak percaya omongan Aldi begitu saja. Bagaimanapun juga Aldi punya niat jahat sama kamu. Dia mau merebut Najwa dari kamu. Terlalu naif kalau kamu percaya dia begitu saja. Jangan-jangan apa yang baru saja dikatakan Aldi tentang Priti itu benar. Kamu. Sekarang, katakan apa yang sudah kamu lakukan dengan menculik Najwa. Kamu menuduh aku penculik Najwa? Berhentilah berpura-pura, Priti. Berhentilah berpura-pura. Aku lelah dengan permainanmu. Tolong jangan pisahkan kami. Siapa yang memisahkan kamu dengan Najwa, Re? Tidak ada, Re. Aku ikhlas. Aku tahu kamu bisa bahagia sama Najwa. Aku ikhlas. Aku tidak percaya padamu. Sekarang, Rehan. Hentikan pertengkaran kalian. Tidak, kali ini Ibu harus percaya padaku. Bagaimana mungkin dia bisa sampai Jakarta persis pada saat Najwa dinyatakan menghilang? Diam, Rehan. Kali ini kamu harus mendengarkan ucapan Ibu. Kedatangan Priti ke sini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kehilangan Najwa. Camkan itu, Rehan. Tidak, Bu. Aku tidak percaya. Dia cuma acting. Dia pasti berbuat sesuatu. Aku sangat yakin itu. Tidak, Rehan. Itu kenyataan. Kamu melihat sendiri kan? Bagaimana tingkah laku Najwa sangat tidak normal akhir-akhir ini. Dia selalu merasa seperti melihat Priti. Padahal saat itu Priti belum datang ke sini, Rehan.
berpikir secara logika. Pertama, mereka bilang kalau Najwa itu gila. Kedua, mereka masukin Najwa itu ke rumah sakit jiwa. Ketiga, sekarang Najwa hilang. Dan sekarang kamu lihat sendiri ada Priti di sini. Apa ini namanya kalau bukan konspirasi? Priti datang ke sini khusus untuk kamu. Ibu jangan cerita apa-apa sama Rehan. Aku tidak mau dia tahu kalau aku sebenarnya menderita waktu itu. Biar aku simpan aja rasa ini sendiri. Kamu dengar sendiri kan, Rehan? Bahkan Priti tidak ingin kamu mengetahui betapa dalam luka di hatinya itu. Seharusnya kamu itu bisa mengerti perasaan Priti, Rehan. Bukan malah menuduhnya macam-macam. Maafkan aku, Bu. Rehan, kamu tidak usah minta maaf kepada ibu. Seharusnya kamu harus minta maaf kepada Priti. Maaf, Priti. Maafkan aku, Bu. Terima kasih, Ibu. Ibu sudah membantu aku untuk membuat Rehan percaya kalau aku baru datang ke Indonesia. Rehan kelihatannya sangat stres karena kehilangan Najwa. Dan ini adalah kesempatan baik bagi kamu. Kamu harus bisa mengambil hatinya Rehan. Coba kamu ajak dia pergi makan malam. Kamu harus merebut kembali Rehan dari Najwa, Priti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ahmad. Nak Najwa sudah kembali. Kemana Nak Zen? Zain tadi udah pulang juga, Pak Ahmad. Gimana? Kamu sudah ketemu sama Nak Rehan? Belum, Pak Ahmad. Karena situasinya masih belum memungkinkan. Ya, yang sabar ya Nak ya. Insya Allah, setiap Allah menguji hambanya, dia sudah siapkan jalan keluarnya Nak. Amin, amin, insya Allah. Ya. Terima kasih banyak, Pak Ahmad. Baiklah Nak, Bapak ke belakang dulu mau nyuci mukena ini. Ya? Iya, Pak. Kenapa kamu lebih mempercayai Priti, Rehan? Kamu tidak pernah seperti ini sebelumnya. Kenapa kamu mempermainkan perasaan aku, Rehan? Boleh aku masuk, Re? Iya. Re, kamu masih marah ya sama aku? Aku minta maaf ya kalau kedatangan aku di sini udah ganggu kamu. Kalau memang kedatangan aku ke sini benar-benar mengganggu kamu, aku akan pulang ke India. Sudahlah, Priti. Aku merasa sangat bersalah karena kamu datang ke sini pada saat ini terjadi. Masalah besar ini terjadi. Dan aku tanpa ragu mengatakan bahwa kamu terlibat dalam masalah hilangnya Najwa. Sungguh aku menyesal. Itu yang aku suka dari kamu, Re. Kamu benar-benar laki-laki yang baik. Dan kamu penuh maaf. Kamu masih menganggap aku sebagai teman baik kamu. Walaupun kita tidak bisa menyatukan cinta kita di dalam pernikahan. Aku tidak mau mengingat-ingat itu lagi. Aku cuma berpikir tentang masa depanku dengan Najwa. Iya, Re. Aku akan terus berdoa untuk kamu. Semoga kamu cepat menemukan Najwa. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Priti. Re, sebagai ungkapan persahabatan kita, aku mau ngajak kamu makan malam di luar. Aku tahu kalau kamu lagi berduka. Dan kalau kamu tidak berkenan, aku tidak akan memaksa. Tapi aku hanya orang baru di Jakarta dan tidak ada orang yang bisa menemani aku makan di luar. Sekali lagi maaf ya, Re. Tunggu sebentar. Baik, aku temani. Tunggu sebentar di luar. Good job, Priti. Pelan-pelan kamu akan bisa menaklukkan hati Rehan. Hanya dibutuhkan sikap berpura-pura naif, baik hati dan pasrah. Maka kamu akan mendapatkan Rehan kembali.
Kamu masih ingat gak pertama kali kita ketemu? Aku menari-nari sama kamu. Dan kamu malu-malu dan kamu melihat aku seperti melihat seorang wanita idaman kamu. Rehan, kamu tahu tidak kenapa udang itu bungkuk? Aku kasih tahu ya. Karena udang itu tidak punya tulang belakang. Zen, kenapa kamu tidak bilang kamu ke Jakarta, Zen? Aku memang sengaja tidak memberitahumu ataupun Najwa karena aku terikat dengan janjiku pada kalian berdua untuk tidak bertemu dengan kalian. Zen. Priti, kamu masih hidup? Tapi bukankah kamu sudah meninggal karena bunuh diri? Iya, ini aku Priti. Aku masih hidup. Tuhan masih memberikan kesempatan kedua untuk aku. Tapi sedang apa kamu di sini bersama dengan Rehan? Aku harap kamu tidak ingin mencuri suaminya Najwa. Oh ya, Rehan ngomong-ngomong, di mana Najwa? Aku tidak melihatnya. Kamu tidak mengajaknya makan malam. Kalau sampai Zen tahu yang sebenarnya bahwa Najwa menghilang, dia pasti marah pada aku dan menganggap aku tidak bisa menjaga Najwa dengan baik. Kenapa dia harus hadir di tengah-tengah kebahagiaanku? Aku heran. Sepertinya Zain yang menghantui setiap usahaku untuk mendekati Rehan. Tapi kali ini, aku tidak akan membuat Zain bisa membantu Rehan menemukan Najwa kembali. Rehan, ada apa ini? Kamu coba sembunyikan sesuatu? Katakan. Aku harus bilang apa, Zen? Tapi Najwa pergi. Pergi? Dan kamu tidak tahu di mana dia? Najwa mengalami gangguan kejiwaan. Dia menjadi gila dan dia pergi entah kemana. Itu makanya aku di sini. Aku ingin menghibur Rehan supaya dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Aku tidak bicara denganmu, Priti. Aku bertanya pada Rehan, jadi biarkan dia menjawab. Zen, aku tidak tahu, tapi aku dapat cerita dari ibuku. Ibuku yang melihatnya. Aku tidak di rumah. Dan pada saat aku pulang, dia mengatakan Najwa sudah kabur. Dia bersikap seperti orang gila. Dia sakit. Dan dia kabur dari rumah sakit. Dan kau percaya bahwa Najwa benar-benar gila? Aku tidak tahu, Zen, tapi ada beberapa kejadian sebelumnya di mana menurutku Najwa bersikap sangat aneh dan dia menurutku mengalami depresi. Maafkan aku, Rehan, tapi menurutku yang gila itu adalah kamu, bukan Najwa. Apa maksudmu bicara begini, Zen? Karena kamu percaya pada orang yang ingin menyingkirkan Najwa dari kehidupanmu, Rehan. Aku tahu ibuku tidak suka pada Najwa, tapi aku harap seiring dengan waktu dia akan mengerti dan bisa menerima Najwa. Juga bisa menyukai Najwa. Jadi tolong jangan bicara begitu, Zen. Situasiku sangat sulit, Zen. Mengertilah dengan situasi yang kuhadapi. Apapun keadaan yang sedang terjadi saat ini, yang pasti sekarang kita harus segera menemukan Najwa sebelum kamu menyesalinya. Terima kasih, Zen. Terima kasih banyak. Mau sampai kapan kamu begini terus, Rey? Kalau aku boleh jujur, aku nggak tahan ngeliatin kamu kayak gini terus. Kamu harus terima tentang takdir yang sekarang sedang terjadi antara kamu dan Najwa. Kenapa takdir itu begitu kejam kurasakan? Kenapa itu? Kalau kamu percaya Najwa adalah cinta sejati kamu, kamu harus percaya dia pasti akan kembali. Seperti yang aku lakukan waktu kamu meninggalkan aku dulu. Dulu, aku sempat putus asa. Dan aku mencoba untuk bunuh diri. Aku merasa nasib aku buruk sekali. Tapi kamu tahu apa yang aku rasakan? Waktu aku tenggelam di sungai itu. Apa yang kamu rasakan? Mungkin saat itu jiwa aku sudah mati.
Tapi kekuatan cinta aku tidak pernah padam. Kekuatan cinta itu yang menyelamatkan aku, Re. Terima kasih, Priti. Kamu sudah meyakinkan aku. Suatu hari, aku akan kembali pada istriku dan menjalani kehidupan yang bahagia. Terima kasih, Priti. Ya Allah. Sepertinya kepergian aku sudah tergantikan dengan kehadiran Priti.